Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anggota Kanjabung Syariah? Semoga semuanya sehat. Saya akan menguraikan sedikit aja tentang bagaimana penanganan susu segar. Apa tujuan untuk penanganan susu segar? SOP-nya bagaimana? Yaitu untuk menjaga kualitas dan keamanan susu segar agar diperoleh susu yang higienis mulai dari pemerahan sampai distribusi. Nah, SOP-nya itu ada beberapa tahap untuk mendapatkan susu segar yang higienis dan aman untuk kita konsumsi. Ada satu persiapan. Pada saat persiapan sebelum pemerahan, kita pastikan bahwa alat yang akan kita gunakan adalah semua alat yang bersih, kering, setidaknya sudah dicuci kemarinnya dan tidak sedang basah. Kemudian disiapkan sapinya. Sapinya harus dicuci di sekitar ambingnya, di daerah ambing, di lipatan paha. Kemudian lingkungan kandangnya juga harus bersih. Dan yang paling penting adalah peternaknya. Peternak yang akan memerah, tukang perahnya harus dicuci tangannya dengan sabun atau larutan disinfektan untuk agar pada saat melakukan pemerahan semuanya higienis. Setelah persiapan, kita lanjutkan dengan pemerahan. Pemerahan itu prinsipnya harus cepat dan tuntas. Kenapa harus cepat, Bapak Ibu? Cepat karena dalam proses pemerahan ini ada faktor hormonal yang bekerja, yaitu hormon oksitosin. Pada saat proses keluarnya air susu, tidak hanya diperah keluar susu, tetapi ada kerja hormon. Nah, itu adalah hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin itu bekerjanya kurang lebih 7 sampai 8 menit. Apabila tidak cepat, maka kerja hormon itu sudah selesai, sehingga susu yang di dalam kelenjar ambing yang paling dalam, yaitu di sel-sel alveolus, tidak bisa keluar. Hanya susu yang ada kelihatan dari luar yang membesar dan pada puting itulah keluar, sehingga susunya tidak maksimal. Yang kedua, tadi harus tuntas, sehingga susu ambing harus kosong, tidak ada sisa susu. Kenapa? Apabila ada sisa susu yang tersisa di dalam kelenjar ambing, maka akan mempengaruhi produksi susu pada berikutnya. Maka akan menekan sel-sel alveolus, lumen alveolus, untuk tidak menghasilkan susu. Itu pada saat pemerahan. Yang berikutnya adalah penyaringan. Setelah diperah, disaring, tahapannya kan sudah mendapatkan susu. Pada saat dikoleksi, susu harus disaring dengan kain kasa atau kain saring yang biasa digunakan, dan itu harus dalam kondisi bersih dan steril. Setelah penyaringan ada penyimpanan, atau kalau di tingkat peternak harus segera dikumpulkan di pos penampungan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena mikroba mau bersih mau tidak itu sudah mengandung mikroba. Agar mikrobanya itu tidak banyak, maka harus segera disimpan pada suhu dingin. Kalau Bapak Ibu di rumah peternak tidak mempunyai alat pendingin yang besar, dan itu wajib harus disetor ke pos penampungan, karena pos penampungan itulah yang mempunyai cold storage, mempunyai kamar untuk penyimpanan yang suhunya kurang dari 4 derajat ya. Setelah penyetoran, jadi suhu harus tetap dijaga kurang dari 4 derajat Celcius, dan waktu setelah diperah sampai ke pos penampungan tidak boleh lebih dari 2 jam. Susu yang higienis sudah kita peroleh, tetapi tetap perlu diadakan pengawasan mutu.
Pengawasan mutu bisa dilakukan secara cepat, yang dilakukan di lapang, yaitu di pos penampungan, dengan pada saat Bapak Ibu peternak stor susu langsung dilakukan uji alkohol 70%, uji berat jenis, uji bau dan rasa, itu yang secara cepat. Tetapi juga harus dilakukan uji pada level laboratorium, yaitu dengan uji kualitas susu, protein, lemak, jumlah total plate count-nya, jumlah mikroorganisme yang di dalam susu, karena ini akan menentukan grade susu. Kemudian juga untuk secara periodik bahwa tempat penampungan yang cold storage, pendingin susu itu harus selalu dicek selama periodenya 3 bulan sekali. Tindakan pencegahan agar tetap susu yang kita hasilkan itu higienis, aman, yaitu yang pertama, jangan mencampurkan susu dari sapi yang sakit dengan sapi yang sehat. Jangan sekali-kali melakukan hal tersebut. Yang kedua adalah susu yang tidak lolos uji mutu, yaitu baik pH, alkohol dan sebagainya, tidak boleh dikonsumsi, harus dipisahkan. Sehingga saya berharap tanggung jawab dari handling susu ini untuk menjaga kualitas dan keamanan tidak hanya dilakukan oleh koperasi, tetapi dilakukan oleh mulai tingkat peternak sampai distributor. Yang pertama, peternak harus tetap menjaga kualitas saat pemerahan yang higienis. Sapi harus sehat, peternak harus sehat, lingkungan kandang juga harus sehat. Kemudian pengepul yang bertugas di pos penampungan juga harus tetap menjaga cold storage-nya itu tetap pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius. Kemudian pengemudi tangki susu juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga agar mobil susunya itu, tangki susunya tetap berada pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius sampai pada pos penampungan terakhir. Saya kira begitu Bapak Ibu peternak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.